Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mulai ibadah kita ya. Mari kita siapkan hati kita, sikap kita yang baik, sopan dan manis, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Iya. Nah, sebelum kita buka impak kita dengan doa, kita memuji Tuhan ya. Kita bernyanyi bersama-sama dengan sukacita bersama dengan teman-teman kalian yang ada di sektor pelayanan 2. Nah, kita akan menyanyi bersama-sama dengan mereka ya, dengan lagu Jiwaku Ingin Memuji Tuhan. Yuk.
buka disco. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih dan cinta Tuhan yang selalu Engkau berikan buat kami. Hingga tadi pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita, dan saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh beribadah dengan sukacita, dan dengan ini semua kami boleh membuat hati-Mu senang ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami selalu layak untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa dan persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Kalau gitu, Alkitabnya dibuka dulu yuk. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 adik-adik. Dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Sudah adik-adik? Sudah ya? Kalau sudah kakak hitung ya. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Lalu Allah memberkatimu dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di laut dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak akan bercerita nih. Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya. Oke? Adik-adik, sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan hari ini, kakak punya gambar nih buat adik-adik lihat. Nah, ini dia adik-adik gambarnya. Menurut adik-adik, bagaimana ya gambar pemandangannya? Iya, benar. Indah sekali adik-adik. Nah, kalau gambar pemandangan yang ada di belakang kakak, bagaimana adik-adik? Sama ya, indah juga. Adik-adik, kalian tahu gak? Tadi kan kalian sudah lihat ya, ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan hijau, bunga-bunga yang cantik, dan hewan-hewan. Adik-adik tahu siapa yang menciptakan itu semua? Ada yang bisa jawab? Iya, hebat. Adik-adik yang jawab Tuhan. Iya adik-adik, tumbuh-tumbuhan hijau, pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah, dan hewan-hewan, baik yang hidup di darat, di laut maupun di udara, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Untuk siapa adik-adik? Tentunya untuk kita manusia. Wah, enak ya adik-adik? Ternyata selain Tuhan menciptakan alam ini, Tuhan juga memberikan kuasa loh adik-adik kepada kita manusia untuk bisa menikmati dan menggunakan alam ini dengan baik. Kalau begitu, apakah artinya kita bebas adik-adik memakainya sesuka hati kita? Tentunya nggak boleh ya adik-adik. Kenapa nggak boleh? Coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya nih semua manusia dengan sesuka hatinya menebang pohon yang ada, atau mereka dengan sengaja memetik semua tanaman-tanaman yang ada atau menginjak tanamannya. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Tentu saja hutannya menjadi tandus
rusak. Begitu juga dengan tanaman-tanaman tadi. Mereka menjadi layu, bahkan menjadi mati semua adik-adik. Kalau begitu kira-kira pemandangannya bagus gak? Enggak ya adik-adik? Kalau misalnya alam ini rusak, kotor, kira-kira siapa yang rugi adik-adik? Ya tentunya kita semua adik-adik manusia. Kita nggak bisa lagi memiliki atau menikmati alam ini. Nggak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau yang bisa kita nikmati hasil buahnya atau bisa kita manfaatkan. Tidak ada lagi hewan-hewan adik-adik di sekitar kita. Nah, kalau semuanya rusak, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik? Nah, hari ini kita bisa belajar adik-adik dan mencontoh sikap dari Nabi Nuh dan keluarganya. Ketika waktu itu Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk bisa menikmati alam ini, menikmati tumbuh-tumbuhan hijau, hewan-hewan yang ada, mereka merawatnya adik-adik dengan baik, menjaganya dengan baik. Begitu juga dengan kita hari ini adik-adik. Tuhan mau agar kita juga adik-adik mau merawat dan menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Supaya kita bisa tetap menikmati alam ini. Menikmati semua ciptaan Tuhan ini. Nah, hal-hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan nih di rumah untuk bisa menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekitar adik-adik atau menjaga alam ini dengan baik adalah kalau di rumah adik-adik punya tanaman atau pohon, jangan lupa ya dirawat dengan cara disiram setiap hari adik-adik supaya tidak kering dan juga diberi pupuk supaya bisa tumbuh dengan baik. Lalu kalau adik-adik di rumah punya hewan peliharaan, dirawat dengan baik-baik adik-adik, jangan disakiti. Jangan lupa untuk selalu diberi makan ya setiap hari. Cara yang ketiga yang bisa adik-adik lakukan adalah dengan menjaga lingkungan ini tetap bersih adik-adik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, sampah adik-adik itu bisa membuat lingkungan menjadi kotor, bahkan juga bisa menyebabkan hewan-hewan yang tinggal di sana menjadi tidak nyaman. Kalau sudah seperti itu, yang rugi siapa? Seperti tadi, yang rugi kita adik-adik. Makanya hari ini, yuk adik-adik sama-sama kita belajar ya untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan ini dengan baik sebagai ucapan syukur kita adik-adik untuk semua alam yang baik, yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik? Nah, untuk aktivitas minggu ini, kakak minta adik-adik mengirimkan foto saat adik-adik membantu mama atau papa dalam merawat tanaman atau hewan-hewan yang ada di sekitar adik-adik. Kalau adik-adik punya hewan peliharaan ya, nanti fotonya kakak tunggu sampai minggu depan adik-adik. Oke? Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini, kami dan keluarga kami semuanya boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, berkati kami kiranya dalam menjalankan aktivitas kami hari ini, jaga kami dan sertai kami. Juga Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini.
Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga semua alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami Tuhan, bila ada teman-teman kami yang saat ini belum sempat mengikuti IMPA online, mungkin karena mereka sakit, kami mau berdoa bagi mereka. Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka melalui obat-obatan yang sudah mereka minum, ataupun istirahat yang mereka lakukan. Biarlah mereka boleh kembali sehat, boleh kembali menjalankan aktivitas mereka dengan baik, dan boleh kiranya minggu depan berkumpul bersama kami mengikuti IMPA online ini. Kami juga mau berdoa buat pendidikan kami, Tuhan. Kami masih mengikuti proses belajar mengajar di rumah masing-masing. Senantiasa berikan kami kepintaran, berikan kemampuan dan sukacita untuk kami boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan baik dan bisa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Tuhan berkati juga orang tua kami, keluarga kami, kakak layan kami, semua orang-orang yang kami kasihi. Tuhan mau senantiasa berikan kesehatan kepada mereka, sukacita kepada mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan tadi. Kiranya persembahan kami itu boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di dunia ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami, Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran, yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 345. Kakak minta adik-adik berdiri semua ya. Kita bernyanyi dengan semangat.